Episode 1 kelas 2 pahlawan lemah dimulai dengan Yeon Si yang berbicara dengan psikiater tentang insomnianya. Dia tidak bisa tidur di malam hari karena dia terus bermimpi buruk tentang apa yang terjadi pada temannya Suho, yang masih koma. Siang bersekolah di sekolah baru, sekolah menengah Enjang. Ini sama kacaunya dengan sekolah terakhirnya. Desas-desus beredar di sekitar sekolah yang mengatakan bahwa dia membunuh seseorang dari sekolah sebelumnya, oleh karena itu pemindahan. Sekarang, sebagian besar anak laki-laki takut padanya, dan mereka menjauh dari jalannya. Hyomen adalah pengganggu sekolah, dan anteknya adalah Seo Juntae. Juntae berlari di sekitar sekolah mengantarkan makanan ringan kepada siswa di bawah perintah Hyomen. Juntae memiliki daftar tugas yang harus diselesaikan yang diberikan oleh Hyomen, dan di antaranya adalah mencuri ponsel dari semua teman sekelasnya. Hyomen memeriksa buku besar pada akhir hari sekolah dan melihat bahwa Juntae telah menandai Sieng sebagai tidak boleh dipusingkan. Hyomen menjadi marah, memukuli Juntae, dan memerintahkannya untuk mencuri ponsel Sieng pada penghujung hari. Juntae adalah monitor kelas. Kebijakan sekolah adalah bahwa siswa menyerahkan ponsel mereka di awal hari sekolah, yang dikembalikan pada akhir hari sekolah. Kemudian hari itu, ketika Juntae mengangkat telepon dari guru, dia mencuri telepon Sieng dan menyerahkannya kepada Hyomen. Juntae berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan telepon Sieng ketika dia bertanya tentang hal itu. Namun, Juntae merasa bersalah ketika Sieng gagal membuat keributan tentang ponselnya yang hilang. Dia mengikuti Sieng sepulang kelas, mencoba meminta maaf atas telepon yang hilang. Sieng tahu tentang Juntae yang mencuri ponsel, jadi dia menyebut Juntae pengecut karena mengira dia bodoh. Malam itu, Ibu Sieng menemaninya untuk membeli ponsel baru. Mereka berbicara tentang Sieng pergi ke luar negeri untuk belajar, dan dia khawatir tidak menghabiskan cukup waktu bersamanya. Keesokan paginya, Sieng mengunjungi Suho di rumah sakit. Suho masih koma. Sieng memberitahunya tentang tidak bisa tidur dan tentang menyebut Juntae pengecut. Namun, Sieng berpikir dia lebih pengecut dari Juntae. Secara teknis, Sieng menulis pesan kepada Suho sambil mengawasinya di rumah sakit. Di sekolah, dia menyaksikan Hyomen dan geng pengganggu menyiksa Juntae di tangga sekolah. Dia memikirkan kembali apa yang terjadi di sekolah terakhirnya. Untuk sepersekian detik, Sieng membayangkan memukuli para pengganggu. Sieng tidak memerankan pikirannya dan hanya melewati para pengganggu dalam perjalanan ke kelas. Juntae mendekati Sieng pada waktu makan siang. Dia membawakan Sieng camilan dan minuman karena dia tidur sampai waktu makan siang. Juntae mengaku mencuri ponsel dan memberikannya kepada Hyomen. Juntae mengatakan dia melakukan itu karena dia tidak punya pilihan. Juntae telah berpikir untuk tidak ingin menjadi pengecut lagi dan meminta Sieng untuk mengajarinya. Sieng memberitahu Juntae tentang hukum ketiga Newton, tanpa tindakan apapun, tidak akan ada reaksi. Dalam perjalanan pulang, Juntae meneliti hukum gerak Newton. Ketika salah satu pengganggu menelepon, Sieng tidak menjawab. Para pengganggu sedang minum di bar dan ingin Juntae membayar. Ketika dia tidak menjawab, Hyomen menawarkan untuk membeli minuman. Hyomen kemudian pergi karena dia harus menindaklanjuti geng yang bergabung dengan serikat pekerja. Ternyata serikat pekerja adalah geng pengganggu sekolah yang dipimpin oleh Seong-jae. Hyomen ingin menjadi bagian dari geng. Seong-jae berada di kafe siber bermain game. Hyomen meminta lebih banyak untuk menyampaikan tugas saat ini, mencuri 100 ponsel. Di kafe, seorang pria yang lebih tua berbicara buruk tentang Seong-jae, memanggilnya anak sekolah menengah. Seong-jae membenturkan kepalanya ke meja dengan senyum lebar di wajahnya. Hyomen ketakutan dan buru-buru meninggalkan warnet. Juntae tiba di sekolah pagi-pagi keesokan paginya. Dari pemahamannya tentang hukum gerak pertama Newton, dia masuk ke lemari tempat geng Hyomen menyimpan semua ponsel curian. Juntae mengembalikan semua telepon, meninggalkan catatan permintaan maaf untuk setiap siswa. Juntae kemudian tidur siang. Ketika Sieng tiba di sekolah nanti, dia mendengar siswa berbicara tentang Juntae mengembalikan semua telepon. Mereka juga khawatir tentang reaksi Hyomen begitu dia mengetahui bahwa Juntae mengembalikan semua telepon dan mengkhawatirkannya. Setelah mengetahui tentang Juntae yang mengembalikan telepon, Hyomen dengan marah berbaris ke kelasnya. Juntae tahu ini akan terjadi,
jadi dia memasukkan roti ke dalam mulutnya sebagai pelindung mulut dan melepas kacamatanya. Jun Tae mencoba melawan Hyomen, tetapi dia akhirnya dipukuli dengan parah. Sieng memperhatikan diam-diam saat peristiwa itu terungkap. Semua ini menyebabkan Sieng memikirkan kembali Suho. Dia ingat pertama kali Suho menghentikannya memukul seorang pria dengan kursi. Jadi, ketika Hyomen mencoba menggunakan kursi pada Jun Tae, yang sudah tak berdaya di tanah, Sieng turun tangan.